Kembali lagi di Persada TV, pemirsa semua yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Kali ini di acara Tadarus Budaya bersama Asrama Al-Adawiyah Hamasa Arabia. Marilah kita saksikan. Fi qaryatin saghirah fi jahlil jabal Asha Hamid wa amala karra'i li aghnami ilal qaryah. Wa fi kulli sabah kana Hamid ya'khudul aghnam ilal jabal Hatta ta'kulal usba wa tarta wa tal'ab hunaka. Saya gembala biri-biri, semua dijaga rapi-rapi. Sudah dibawa makan mari, boleh berehat senang hati. Kami biri-biri si cacing, hari-hari makan rumputnya. Jalan bersama atas bukit, nikmati indahnya dunia. Saya kambing yang paling sehat. Dia kata saya tuh lembek. Saya kambing yang paling cantik. Saya suka, saya suka. Wa fi yaumin minal ayyam sya'ura Hamid bil malal. fa'arada ayyatamatta'u bil mizah ma'a ahlil qaryah. Sa'iduni, sa'iduni, yujad azibuna. Sa'iduni, sa'iduni, yujad azibuna. Adikku, Aina. Fa'adu ilal qaryah ghadibin. Sa'iduni, sa'iduni, yujad azibuna. Sa'iduni, sa'iduni, yujad azibuna. Adibu, adibu, Aina, Hayya Sa'idah. Fa'adu ilal qaryah ghadibin wa yulqabunahu bil kadzab. Wa dhata yaumin kana Hamid fil jabal faj'atan ja'a dhi'bu kabirun wa yahjumu alal aghnam fasoha Hamid taliban najdah wa qala Sa'iduni, sa'iduni, yujad azibuna. Sa'iduni, sa'iduni, Walakin fi tilkal marrah walam ya'ti ahadun wastata'a dhi'bu ayyaftarisal aghnam wa qasai Ana urid Hamid amalan. Ana urid aghnam. Sya'urtu bil ju'i.
وتعلم حميد ألا يستعمل الكذب أبدا ولو مزاحا. Alhamdulillah. Selamatlah sudah akhir kali. Terima kasih dan jumpa lagi. La tukadzib maratan ukhra. Syukran kasiran. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Andai saja dapat kau rasakan letihnya jiwaku karena sifatmu. Indah cinta yang kau berikan kini tiada lagi ku dapatkan teduhnya jiwa. Baiknya ku pergi tinggalkan dirimu sejauh mungkin untuk melupakan dirimu yang selalu tak pedulikanku, yang mencintaimu, yang menyayangimu. Di ruhina ya Rabbana Ma'assalama fi amali syaikhuna Allahu Rabbirhamhu Rabbi Ruhina ya Rabbana Ma'assalama fi amali syaikhuna Allahu Rabbirhamhu Rabbi Ruhina ya Rabbana Ya badratin minha Sakulla kamali Mada yu'abbiru an Ulaka maqali Ya badratin minha Sakulla kamali Mada yu'abbiru an Ulaka maqali Fallahu Rabbirhamhu Rabbi
ma'assalama fi amali syaikhuna fallahu rabbi irhamhu rabbi ruhina ya rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Jumpa lagi bersama saya Ayu Wardani tentu di acara kesayangan kita Tadarus Budaya. Pemirsa yang ada di rumah, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam rahmatnya. Pemirsa yang ada di rumah, Tadarus Budaya selalu menampilkan tema yang luar biasa untuk kita tadaruskan di setiap malamnya. Kali ini Tadarus Budaya mengangkat tema pentingnya seorang guru di era milenial. Nah, seperti apa? Yuk kita bertadarus bareng. Tentu saja Ayu tidak sendirian di malam hari ini. Tadi kita sudah ditemani oleh Asrama Al-Adawiyah, benar Mbak? Dipakai dong mic-nya, ntar dikira pemirsa yang ada di rumah bisu ya kan, padahal suaranya merdu loh. Iya. Asrama apa? Bareng Asrama Al-Adawiyah. Asrama Al-Adawiyah, tadi ada jargonnya ya kalau nggak salah ya, coba saya tes lagi. Asrama Al-Adawiyah. Nya enak banget ya, kayak ombak laut selatan, liut gitu. Oke pemirsa yang ada di rumah, tadi kita juga sudah mendengarkan tampilan drama dari Asrama Al-Adawiyah juga. Dramanya apa tadi judulnya? Ar-Ra'i Wad-Di'bu. Itu Taqdimul Qisah Oh, dalam bahasa Arab. ya, judulnya apa? Bahasa Indonesia kan dong? Serigala dan domba. Oh serigala, oh serigalanya nggak usah lihat saya, dombanya lihat ke sana nggak apa-apa. Gembala dan serigala. Oh, gembala dan serigala, ya. Ya, saya nggak enak kan domba liriknya begini serigala dan domba, ya kan nggak enak ya. Tadi itu namanya drama bahasa Arab ya kan. Kalau saya bisa 8 bahasa, ya. Bahasa cacing, semut, gajah ya kan. Oke pemirsa yang ada di rumah, tadi juga sudah mendengarkan, siapa lagi band yang selalu menemani Tadarus Budaya kalau bukan Simponi Nada. Tepuk tangan buat Simponi Nada. Kali ini tapi bukan Puri yang menemani saya ya. Mas siapa namanya? Mas Salman. Salman Al-Mubarak. Bukannya Salman itu tempatnya di laut ya, kok ini di darat? Oh Salmon sudah ganti. Nggak ngomong kalau ganti ya kan. Kemudian tadi rebananya namanya apa sayang? Rebana namanya Hububul Mahbub. Hubul? Hububul Mahbub. Hububul Mahbub. Ada artinya nggak itu? Artinya itu yang dicintai. Aduh, oke. Seperti saya ya. Oke, panggil saya Hububul Mahbub pemirsa yang ada di rumah ya. Oke, tema pada kali ini tentunya saya menghadirkan narasumber yang luar biasa dan beliau juga biasa di luar ya. Oke, kita sambut bersama dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ahmad Zubaidi, STP MSI. Monggo, silakan Pak. Geser dulu Mbaknya. Iya. Aduh. Narasumbernya bercahaya. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipakai Pak mic-nya. Saya rada grogi. Assalamualaikum Bapak. Manggilnya Bapak nggih, apa Ustadz? Bapak saja. Bapak saja. Manggil Mas nggak boleh ya. Bapak Ahmad Zubaidi ini juga seorang kepala Madrasah Aliyah Ma'arif 7 Pondok Pesantren Sunan Derajat. Sebelum saya ke tema nih, Pak, kita mau kenalan dulu. Katanya kalau tak kenal maka tak Sayang. kalau tak sayang maka tak, kalau tak cinta maka tak. Iya, jadi kalau nggak cinta nggak disimak gitu ya. Makanya kita perkenalan dulu. Bapak Zubaidi, manggilnya Bapak Zubaidi ya. Yeah. Bapak Zubaidi. Bapak Zubaidi asal dari mana Pak? Asal
Derajat Paciran Lamongan. Jauh rumahnya, pasti kesini jalan kaki. Jalan kaki. Iya, Pak Zubaidi sudah berkeluarga, Pak ya? Alhamdulillah sudah berkeluarga. Kenapa ketawa? Ya ampun. Mohon maaf anak-anak, saya sudah punya suami, tidak berniat untuk punya dua. Ada niat sih kalau boleh. Ya, Pak Zubaidi sudah berkeluarga, nggih? Alhamdulillah Sudah berkeluarga. Rumah tempat tinggalnya ini di pondok pesantren apa di desanya ini? di desanya Derajat. Di desa Baik. derajatnya. Ini sudah, kalau boleh tahu sudah berapa tahun menjadi kepala MA Ma'arif 7? Baru 1 tahun menjelang menjelang 2. 1 tahun menjelang 2. 1 tahun berjalan. Satu gitu periode, kan. kemudian mau periode kedua ini jalan. Oh, sudah mau periode kedua. Iya. Tapi sebelumnya sudah berkiprah di guru sudah berapa tahun ini? Pak? Saya di guru sejak 2005. Jadi kalau Sejak sekarang 2000? 2000. Oh, saya belum lahir itu. Belum lahir. Baru 2005 sampai sekarang. Berarti Itu berapa lama tahun? Pak, kenapa baru 15 tahun ya? Baru Belum 15 tahun. 15 tahun mengabdi Iya. menjadi guru, luar biasa, tepuk tangan. Ya. Pahlawan tanpa jasa. Amin. Pahlawan tanpa jasa. Saya juga ucapkan selamat Hari Guru Bapak Ya, yang terima kemarin kasih. sudah Terima terlaksana kasih. tanggalnya. Meski agak telat, saya ucapkan selamat Hari Guru. Mudah-mudahan guru-guru di seluruh Indonesia menjadi guru-guru yang lebih sabar Amin. gitu ya, Amin. menghadapi Amin. era yang sekarang ini luar biasa sekali eranya, menghadapi anak-anak yang ya milenial katanya. Tapi apakah ini masih milenial, nanti ya kita simak dulu. Nah, ini sebelumnya kita ke tema nih, karena Bapak Zubaidi kan juga sebagai kepala sekolah MA Ma'arif 7. Nah, mungkin bisa dipromokan di pemirsa yang ada di rumah, MA Ma'arif 7 itu ada apanya gitu kan. Monggo Pak Zubaidi. Terima kasih. Alhamdulillah Ma'arif 7 untuk saat ini mempunyai 4 jurusan. Oh, 4 jurusan. Alhamdulillah Mbak Ayu. Kalau dulu baru ada IPA, kemudian IPS sama bahasa. Oke. Alhamdulillah untuk 3 tahun terakhir kita sudah ada jurusan agama. Alhamdulillah. Oh, agama Iya, ada jurusannya agama. sendiri. Ya, alhamdulillah Oh. agama. Oke. Ini anak-anak Simponi Nada mau saya suruh aliyah lagi, Iya. biar Iya. agamanya mantap. Nggih. Kalau nggak salah insya Allah juga ada yang aliyah ya nih. Oh, ada anak aliyah. Iya, anak Oh, kami. Iya, alumni alhamdulillah. vokalnya. Iya, insya Oh, Allah, yang salmon nih alhamdulillah. tadi. Nggih. Jadi alhamdulillah ada 4 jurusan, terus kemudian alhamdulillah kita juga dapat SK sebagai madrasah plus keterampilan Mbak Ayu. Oh, jadi Iya. Ma'arif MA 7 itu bukan hanya cuma madrasah aliyah. Iya, Oh, nggih. kalau orang milenial bilang bukan gemeh-gemeh. Gemeh-gemeh. Jadi Iya. ada juga keterampilannya. Plus keterampilan, alhamdulillah. Jadi kita sudah mengantongi SK, kita plus keterampilan, ada 2 keterampilan yang disuguhkan di Ma'arif 7. Yang pertama adalah elektronika, yang kedua adalah tata busana. Aliyah ada elektronika. Alhamdulillah. Oh, elektronika yang beragama. Jadi ini meskipun bukan SMK ya, bukan SMK, bukan. tapi Aliyah di, Aliyah. di MA Ma'arif 7 di Pondok Pesantren Sunan Derajat, ternyata selain ini jurusan-jurusan yang memang sudah ada di mana-mana ya, seperti IPA, IPS, bahasa, dan ketambahan lagi tadi agama, ada juga keterampilannya elektro dan tata Tata busana. Luar biasa. Kalau anak-anak ini Simponi Nada bukan tata busana yang diajari, tata krama. Ini sudah berapa lama ini masuk di keterampilan di MA Ma'arif 7? Sebenarnya untuk yang di keterampilan atau sebagai mata pelajaran sudah lama Mbak Ayu. Sudah lama. Cuman untuk yang kita mendapatkan SK sebagai madrasah plus keterampilan ini baru ini tahun ini kita dapat. Tahun ini.
Jadi pemirsa tunggu apa lagi? MA Ma'arif 7 jawabannya anak-anak bisa pandai beragama juga keterampilannya Amin. tidak kalah ya kan gitu Mbak ya. Ya, amin. Persyaratannya nih harus apa nih kalau kita mau sekolah di MA Ma'arif 7? Nggih. Yang penting ada kemauan, nggih. Pasti kemauan ada kuat, jalan. Jelas, nggih. Yang jelas nantinya insyaallah akan kita akan menampung semua potensi yang ada di jenengan. Yang penting ada keinginan, bersungguh-sungguh, insyaallah pasti akan masuk di Ma'arif 7. Oke, karena memang niatnya adalah menampung semuanya yang berniat untuk mencari ilmu luar dengan biasa. berbagai macam karakter, Tanpa dipilih-pilih. tanpa dipilih. Karena semuanya dianggap ya karena kita semua dianggap semua orang itu pasti membutuhkan ilmu ya. Jadi tidak menampik semuanya ditampung di MA Ma'arif 7 luar biasa. Keunggulannya yang lain ada lagi Pak? Oke, alhamdulillah di beberapa event kita sudah mulai bisa bersaing dengan lembaga yang lain, mulai dari ekstranya, alhamdulillah mulai dari kabupaten sampai tingkat nasional, untuk yang rebananya juga alhamdulillah kita bisa nyampe di sana. Oh, tingkat nasional. Itu bukan Ciliden, rebana, kenapa jadi huri? Terus ekstranya selain rebana lagi? Oke. Di ekstra kita alhamdulillah banyak Mbak Ayu, mulai dari paski, kemudian ada ada rebana, paski. kemudian ada PMR, ada pencak silat juga, terus kemudian ada lagi diantaranya yang aktif di jurnalis juga ada. Ada juga alhamdulillah, jurnalistik. jurnalistik di situ ada. Terus kemudian ada voli, futsal, kemudian beberapa cabang olahraga yang lain. Oh, luar biasa. Tentu saja Alhamdulillah. didampingi oleh pendidik yang sudah terpercaya dan terlatih ya. Insyaallah. Oke pemirsa yang ada di rumah, ternyata MA Ma'arif 7 Pondok Pesantren Sunan Derajat tidak kalah dengan sekolah-sekolah negeri yang lainnya meskipun notabene Amin. latar belakangnya adalah aliyah. Aliyah. Jadi pesantren. ekstranya pun juga sama, kalau kita lihat ya berkaca dari negeri itu juga sama. Ekstranya Iya, juga ekstranya. seperti itu. Jadi bukan hanya lulus aliyah berarti keluar kemudian jadi mudin. Iya. Kan? Bukan berarti kemudian mungkin yang ada sih anak yang kadang-kadang milih Pak ya, tidak bermerek masa sekolah keluar-keluar cuma jadi guru ngaji ya kan? Ada. Tapi di aliyah bisa diajari keterampilan yang luar biasa, tidak kalah, bahkan justru ada plusnya karena tingkat keagamaannya lebih banyak gitu ya. Tepuk tangan buat MA Ma'arif 7 Pondok Pesantren Sunan Derajat. Oke pemirsa yang ada di rumah, kita langsung ke tema ya. Kita membahas tentang pentingnya guru di era milenial ini. Nah tentunya narasumber kita nanti Bapak Zubedi akan menjelaskan, dan saya minta tolong dijelaskan guru di era milenial itu gambarannya seperti apa gitu. Monggo. Iya. Saat ini kita ada sebenarnya tidak di era milenial Mbak Ayu. Bukan era milenial Iya, lagi ya, ngapunten. sudah ketinggalan ini. Nggih. Tapi karena memang masih sering Jadi mindset terdengar kita ya. milenial, oke lah tidak masalah. Artinya kalau kemudian kita flashback lagi terkait dengan generasi-generasi yang ada, sebenarnya murid kita yang saat ini, yang tingkat aliyah pun sebenarnya kalau saya katakan adalah sudah masuk pada generasi yang alpha. Artinya apa? Sebenarnya murid-murid kita itu terakhir insya Allah sudah ada yang di tahun 2003 kelahiran seperti itu, sehingga sebenarnya di tahun itu sebenarnya adalah merupakan generasi alpha, Bukan milenial bukan lagi lagi. sebenarnya. Tidak ada masalah. Sebenarnya yang di sini yang yang perlu kami sampaikan di sini sebenarnya generasi alpha, generasi Z itu adalah merupakan generasi yang ada di era sekarang ini, era komputer, kemudian dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, begitu maju. Nah, di mana ternyata guru-gurunya adalah masuk kategori guru-guru yang generasi X. Sehingga dengan demikian guru generasi X
ataupun nantinya kemudian muridnya adalah milenial, apalagi sudah alpha, itu sebenarnya adalah dua perpaduan yang kalau benar-benar tidak disiasati akan menimbulkan masalah sebenarnya. Jadi seolah-olah muridnya yang ketinggalan padahal kadang-kadang gurunya ini yang ketinggalan. Makanya saya katakan bahwa seperti ini, gurunya rata-rata adalah ada di antaranya adalah masuk kategori guru yang generasi X. Padahal muridnya ya ada milenial, kemudian ada yang masuk generasi Z, ada yang masuk alpha. Sudah macam-macam di atasnya, nggih. Seperti itu. Ngapunten, ini yang nantinya kalau kemudian tidak kita dari guru sendiri yang kemudian menyesuaikan dengan keadaan, maka ini akan menjadi masalah. Termasuk di antaranya pada saat proses di pembelajaran di kelas, saya yakin ngapunten banyak guru yang akan ditinggal oleh muridnya. Ditinggal apa? Bisa tidur. Ah, benar, kata membosankan katanya. Membosankan di antaranya seperti itu. Karena memang generasi yang berbeda. Generasi yang berbeda. Sehingga dengan demikian perlu sampaikan, maka setidaknya guru yang kategori generasi X maka harus berusaha di antaranya adalah memiliki kompetensi yang benar-benar, termasuk di antaranya adalah bisa mengikuti kemajuan yang ada. Jadi harus up to date ya gurunya. Up to date, artinya begitu. Sampai nantinya gurunya kudet. Jadi harus up to date. Harus update di antaranya begitu. Ngapunten, kalau ini terus kemudian berlanjut tanpa ada flashback kemudian mulai dari gurunya, maka nantinya proses pembelajaran ini nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi saya. Jadi TikToknya dengan murid ini kurang dapet gitu ya. Mungkin barangkali ngapunten guru yang generasi X mungkin juga nggak ada juga yang nggak tahu TikTok, Mbak Ayu. Maka dengan demikian setidaknya piye carane guru itu harus menyesuaikan dengan keadaan sekarang, keadaan muridnya seperti itu. Insya Allah dengan guru yang bisa menyesuaikan dengan keadaan muridnya, insya Allah pembelajaran akan berlangsung dengan jadi baik. lebih tahu apa yang diinginkan siswanya seperti apa. Mungkin dari model penyampaian materi yang sekarang menjadi momok ya. Iya. Selain dari proses penyajian materi, setidaknya juga ada metode pembelajaran yang juga harus disampaikan sesuai dengan perkembangan saat ini. Kadangkala kalau kemudian hanya mengandalkan duduk di dalam ruangan, kemudian menggunakan metode-metode klasik, ya, tidak mengedepankan pada keaktifan anak, maka biasanya akan ditinggalkan anak. Oke, pasti jadi itu. Emang eranya sudah berbeda. Jadi memang harus selalu bagaimana. Ini kemudian ada masukan nggak Pak ini buat guru-guru mungkin yang kemudian belekstra melihat tadarus budaya nih, wah kayaknya iya nih, saya kok sering ditinggal tidur sama murid saya ya, jadi merasa bahwa apa yang kurang. Nah untuk mengejar itu, nah kita kan kadang-kadang guru yang sudah sepuh, mohon maaf ya, itu kadang-kadang kan kita jangankan mengikuti arah anak yang sekarang, belajar komputer aja susahnya minta ampun, seperti saya ini juga sudah ketinggalan. Meskipun saya masih kelihatan kinyis-kinyis muda gini kan, tapi kadang-kadang itu saya pegang komputer itu bingung, yang saya pegang itu cuma keyboard aja gitu. Nah caranya mungkin ada tips-tipsnya gitu. Gini, selain keinginan kuat dari individu, maka dari lembaga pun itu juga harus andil. Artinya gini Mbak Ayu, ada keinginan kuat dari guru itu sendiri. Bagaimana keinginan untuk belajar ya. Untuk belajar dan mau melek IT. Bahasanya melek IT. Jadi perkembangan IT yang ada itu setidaknya harus ditangkap oleh bapak-bapak ibu guru, terutama adalah yang masuk kategori generasi X. Apalagi sekarang semua serba online. Apalagi sekarang online, seperti itu. Selain itu dari lembaga nanti akan memberikan yang namanya upgrade, ada yang namanya pemberian workshop, kemudian juga pelatihan terkait dengan IT yang nantinya di situ memberikan modal atau memberikan wawasan terkait dengan perkembangan IT yang ada, termasuk di antaranya mungkin ada aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai yang nantinya anak itu akan menerima dengan gampang dan menyenangkan. Di mana anak-anak sudah mendapatkan informasi banyak di browsing dan sebagainya. Ada beberapa metode pembelajaran, sampai kemudian ada
media pembelajaran, ada beberapa kuis, ada aplikasi kuisis dan sebagainya. Itu kalau kemudian tidak dipahami oleh guru, maka nantinya dikatakan bahwa gurunya itu nggak up to date, Nggak up to nggak date. melek IT dan Kadang-kadang itu sebagainya. murid sekarang jahil. Kadang-kadang sudah browsing gitu besok ditanyakan ke gurunya gitu kan. Oke pemirsa yang ada di Iya. rumah, nanti kita akan berbicara lebih lanjut mengenai tentang guru, pentingnya guru di era milenial itu seperti apa, atau sekarang kita sudah ketinggalan jauh ya, kata narasumber kita tadi bahwa kita sekarang sudah di generasi yang sudah jauh banget dari milenial, entah generasi Alpha, Z gitu ya. Oke pemirsa yang ada di rumah, silakan diseduh kopinya ya buat menemani Anda untuk menikmati bertadarus bareng bersama Tadarus Budaya. Tetap di layar kaca Anda, Tadarus Budaya. Ya. Oke pemirsa yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengar lantunan dari Simponi Nada ya. Bintangkan bersinar ya, mudah-mudahan dengan terupdate-nya guru ya, nanti sama-sama bersinar pula. Guru dan murid saling belajarnya jadi enak, lebih meresap gitu ya. Kalau kita gurunya mau belajar, siswanya juga mau mendengarkan, seperti itu. Jadi memang kalau siswa itu kalau masih duduk di bangku sekolah itu 70% harus mendengarkan ya, harus berbeda dengan anak-anak yang sudah kuliah, itu lebih aktif di lapangan, mungkin seperti itu. Oke pemirsa yang ada di rumah, coba saya pengen bincang dulu dong dengan mbaknya yang di sebelah sebelum kita lanjut nih. Dengan mbak siapa sayang? Mbak Alfi. Alfi. Kelas berapa? Semester 5. Oh sudah kuliah. Masih kecil ya, saya pikir masih sekolah. Ini asrama Al-Adawiyah isinya apa nih? Macam-macam. Oh macam-macam. Semua lembaga, jadi ada MTS, SMP, Aliyah sama SMK. Jadi campur. Kalau biasanya kan kita cuma satu jenis ya, tapi ini campur semuanya. Oke. Jadi ada yang Aliyah? Ada. Coba angkat tangan dong yang Aliyah. Ada. Makanya ketawa-ketawa gitu ya, lihat kepala sekolahnya. Jurusan apa? Oh, kirain jurusan Surabaya Lamongan. Anak-anak IPA ya. Itu ya, wajah-wajahnya Aliyah juga saya lihat bukan wajah-wajah yang kemudian saklek kitab kuning gitu, bukan ya. Macam-macam juga. Ini
saya mau tanya tentang keahliannya, ternyata yang duduk di depan mahasiswa. Ini susah nggak? Nah ini kan pengurus juga up to date apa enggak ini ya, karena saya tanya nih, susah nggak ngurus anak yang beraneka ragam gini? Susahnya mungkin dari latar belakang mereka. Gitu. Kalau latar belakang mereka baik, mungkin kita juga lebih enak untuk mendidik atau mengikuti mengarahkannya, mereka, menasehatinya mereka. lebih gampang. Tapi kalau latar belakang mereka juga kurang, jadi kita juga harus sabar gitu. Oke, jadi begitu. Ini keluh kesah sebagai seorang pengurus gitu ya. Coba ini meskipun di bangku perkuliahan, saya pikir dosen pun juga ada ya Pak ya. Ada yang mungkin masih kurang mengikuti adanya pergolakan zamannya. Pernah nggak ngalami kejenuhan saat pembelajaran? Di kuliah? Iya. Pernah, karena yang disampaikan mungkin bukan yang disampaikan, cuma cara atau metode yang apa yang disampaikan itu kurang mengena bagi kami. Jadi biasanya yang sikap yang kamu tunjukkan seperti apa tuh kalau misalnya nggak nyambung gitu dengan guru? Mungkin ya kita jenuh gitu. Tinggal tidur gitu ya? Kalau tidur mungkin enggak, cuma kita juga kan tinggal ngobrol sama temen. Iya seperti itu. Pas keluar dari kelas ditanya tadi dapatnya apa? Mbo gitu ya. Dapatnya ngobrol sama temen, jadi begitu ya. Jadi memang seperti itu ya Pak Zubedi. Jadi memang seorang guru memang kadang harus melakukan pelatihan-pelatihan yang kamu sebutkan. Kita sekarang bicara tentang muridnya. Monggo dipakai. Kita sekarang bicara tentang muridnya. Murid yang notabene dikatakan murid modern ya. Murid modern, kalau saya bilang murid modern zaman sekarang. Itu kadang-kadang saya juga masih melihat itu kadang-kadang guru mengeluh ya. Ini tidak seperti zaman saya waktu sekolah gitu. Tidak seperti zaman waktu sekolah yang notabene dikasih tahu gitu langsung nurut, kadang-kadang lihat guru juga langsung tawadu, okay? Jangankan ini jenengan saja muridnya sekarang berani loh menatap kepala sekolah. Kalau dulu zamannya yang dulu itu lihat guru aja lehernya dikluk gitu Pak ya. Terus salam, tapi sekarang saya lihat dengan peradaban zaman ketemu gurunya di jalan bukan assalamualaikum Pak Bu, tapi yang ada adalah hey bro, gitu kan, luar biasa anak sekarang. Nah, menyoroti siswa yang sekarang ini seperti apa Pak Zubedi di mata seorang guru? Tantangan juga sih Mbak Yu sebenarnya. Artinya kita yang terpenting kita ndak pernah mengeluh. Artinya karena memang di depan kita itu adalah potensi. Apapun kemudian karakter dari anak itu adalah merupakan potensi yang dimiliki. Kita sebagai guru tidak boleh kemudian menjustifikasi. Apalagi karena apa namanya, oh anaknya begini, ini A, B, D dan sebagainya. Ini nakal, ini nggak nakal, ini separuh nakal gitu. Iya, kita sebagai pendidik, sebagai guru, terpenting di situ adalah menyampaikan dengan ikhlas. Ada di situ ada transfer ilmu terkait dengan kepintaran, itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Terpenting lagi di sini adalah meskipun di sini adalah eranya adalah komputer modern, setidaknya tetap bahwa siswa itu butuh yang namanya karakter dari guru, terutama adalah biar nantinya terwujud akhlakul karimah. Jadi pembentukan karakter building masih tetap penting. Ya, tetap penting. Karena apapun anak memegang HP, di situ apapun dia dapat. Tapi terkait dengan karakter yang baik itu tetap dari seorang guru. Karena ada tauladan yang harus ditiru ya. Makanya banyak dituliskan bahwa guru itu bukan orang hebat, tapi dari seorang guru muncul orang-orang hebat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat seluruh guru di Indonesia. Nah, untuk mensiasati perilaku siswa yang sekarang, apa sih yang harus dilakukan sebagai seorang guru? Gini Mbak Ayu, guru itu kalau akronimnya adalah guru itu digugu dan ditiru. Saat kita pengen bahwa murid kita itu bisa terformat A, maka setidaknya kita dari guru setidaknya harus mau menjadi pendengar yang baik, mau menjadi ruang dengar atau ruang bercerita dari peserta didik kita mengenai kehidupannya. Saat kemudian kita bisa itu, maka seyogianya kita akan memformat
anak didik itu menurut kita itu akan gampang. Nah, Kadangkala kenapa kita kesulitan untuk memformat anak biar nanti jadi seorang yang baik dan sebagainya. Kadangkala kita nggak mau kemudian menyelami ke dunia anak dulu. Kita langsung kemudian instruksi ini, instruksi itu, kemudian harus dilaksanakan, harus kemudian dan sebagainya. Cuman kita nggak mau menyelami itu. Sehingga yang setiap hari dikasihkan hanya punishment. Instruksi dan sebagainya. Sehingga diantaranya kita menjadi seorang pendidik di era milenial ataupun nanti saat modern ini setidaknya kita menjadi pendidik yang sekaligus menjadi orang tua, menjadi teman dan sebagainya. Nah, Gitu. kita bicara tentang guru menjadi seorang teman. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita flashback di versi kita pengajaran versi versi dulu, guru lebih banyak menginstruksikan. Nah, kalau gak nurut dulu banyak sekali punishment yang diberikan. Kalau sekarang mana boro-boro berani, dikit-dikit hukum yang berjalan, dikit-dikit pelanggar hak asasi manusia, dikit-dikit sekarang betul. Kadang-kadang banyak yang menilai pembelajaran itu lebih bagus zaman dulu gitu. Tapi ada yang menilai enggak, karena sekarang itu kebebasan yang terpenting. Apalagi tadi Pak Zubedi juga bicara tentang guru harus bisa menjadi teman. Nah, ini kadang-kadang saya juga melihat kadang-kadang murid yang dijadikan sebagai teman sama gurunya kadang-kadang itu kelewat batas kesopanan, adat istiadat yang sudah tidak seperti zaman dulu. Nah, ini ada nggak positifnya dari perilaku yang seperti ini? Mungkin bisa disimpulkan positif dan negatifnya deh. Menjadi teman itu kita pun dari guru itu kita yang menghandle Mbak Ayu. Jadi manakala batas mana kita menjadi teman. Karena setidaknya bagaimanapun juga kita sebagai guru kita yang nanti menghandle sampai batas mana kita menjadi seorang teman gitu. Enggak kemudian kita kemudian semuanya adalah sebagai teman, enggak begitu. Setidaknya kita punya frame, kemudian kita punya batasan-batasan yang insya Allah dengan batasan itu juga akan diterima oleh murid. Enggak mungkin kemudian mereka juga akan menuntut demikian rupa. Karena itu sudah saya terapkan di beberapa kelas saya, termasuk di antaranya seperti itu. Ternyata saya bisa diterima. Saya tanya kenapa tuh, aman kok enggak, padahal itu jam-jam terakhir, kok enggak sama tinggal aja Mas. Ya beda Pak. Sudah ngantuk-ngantuknya. Sudah ngantuk-ngantuknya. Oh beda Pak, jenengan kan begini sebagainya. Dibandingkan dengan guru yang lain, oh kan begini Pak dan sebagainya. Mengeluh, siswa memang pegawaiannya mengeluh. Artinya begitu. Oh iya. Artinya apa? Kita yang bisa lebih dekat dengan siswa, ternyata mereka juga bisa lebih dekat dengan kita. Yang terpenting adalah batasan-batasan tetap kita berikan. Seperti itu Mbak Ayu. Oke. Dengan perilaku siswa yang seperti ini, ada nggak sih sikap positif yang bisa diambil? Sekarang kan siswa lebih nggak kayak dulu, ya. Kalau dulu itu kalau nggak ditutuk sama gurunya nggak bunyi. Tapi kalau sekarang nggak usah ditutuk Pak, sudah bengok-bengok dari gerbang. Sebenarnya positif juga untuk kita, artinya terutama untuk manakala kemudian kita itu guru yang kurang aktif. Artinya gini, kadangkala bahwa ide itu muncul dari anak juga. Pak, gini Pak dan sebagainya. Dan ingat bahwa dari kita, apapun yang kemudian kita berikan, kita ucapkan, sebenarnya itu akan tercetak di memori anak di sini. Maka dengan demikian seorang guru itu harus benar-benar berwawasan tinggi dan juga berakhlak yang bagus. Kenapa? Setidaknya nantinya di situ akan tercetak oleh anak. Apapun omongan, perbuatan harus benar setidaknya di guru. Karena kalau nggak begitu nanti anak suatu saat itu nanti akan diflorkan kemudian bahwa ini menurut bapak ini dan sebagainya. Dan mereka sangat-sangat ingat sekali. Memori sangat kuat tajam sekali. Ya. Makanya dengan demikian potensi seorang anak saat ini pun itu menjadi sebuah modal untuk guru bagaimana dia nantinya mengembangkan bagaimana dia berproses untuk menjadi seorang pendidik yang benar-benar sesuai dengan zaman sekarang ini. Seperti itu. Jadi
ndak kemudian kok malah ngene gak koyo biyen dan sebagainya. Itu kebanyakan protes seperti itu ya. kan. Murid saiki gitu kan ya. Perlu dibimtek kalau seperti itu Mbak Ayu guru ya seperti padahal itu. seharusnya murid dan guru kita sama-sama untuk sharing belajar lebih banyak. Jadi enggak serta-merta berarti bukan serta-merta kita harus kembali flashback ke zaman ya. Tapi murid juga harus tetap tawadu ya, tetap tawadu meskipun dengan adanya kita sekarang diberi sedikit kebebasan untuk mengeflorkan ekspresi ya, kalau bilang ekspresinya dikeluarkan, ide kreatifnya dikeluarkan, tapi tetap dalam batasan-batasan normal seperti itu. Oke pemirsa yang ada di rumah, aduh sudah haus ya, boleh deh ambil air minum dulu, silakan minum dulu, jangan lupa camilannya diantar ke Persada TV ya. Oke pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di Tadarus Budaya. Cobalah mengerti semua ini menjadi arti selamanya takkan terganti. Inginkan rasakan rindu ini menjadi satu, biar waktu yang memisahkan. Cobalah mengerti semua ini menjadi arti selamanya takkan berhenti. Inginkan rasakan rindu ini menjadi satu, biar waktu yang memisahkan. Oke pemirsa yang ada di rumah, terima kasih masih tetap stay bersama Ayu di Tadarus Budaya. Ya, pemirsa yang ada di rumah, tadi kita sudah berbincang banyak ya mengenai tentang pentingnya seorang guru di era yang sungguh luar biasa pada saat hari ini. Ada yang bilang eranya kemarin memasuki era 40. Ada pokoknya generasi alfa dan lain sebagainya. Intinya adalah kita sekarang hidup di zaman yang semua serba IT. Semua semuanya serba lewat dunia pengudaraan ya. Jadi lewat online dan lain sebagainya. Siswa pun demikian, semakin up to date, bukan informasi tidak hanya didapat dari seorang guru, tapi sekarang pun juga banyak media-media yang bisa menghasilkan informasi untuk siswa-siswi kita, sehingga kita sebagai guru pun bukan hanya siswa yang harus membuka jendela, sebagai guru pun kita juga harus mau menambah wawasannya tampaknya. Oke, kali ini saya ada ke sesi pertanyaan ya. Mungkin dari Asrama Al-Adawiyah ada yang mau bertanya, silakan berdiri di luar studio. Ya, silakan berdiri. Berdiri saja. Kalau nggak kuat gampang, nanti lambaikan tangan. Ayo Mbak, cepet. Durasi. Oke pemirsa yang ada di rumah, mungkin yang ada di rumah juga mau mengajukan pertanyaan, nanti bisa aja ya WA di nomor Persada TV. Ayo, siapa yang mau bertanya silakan berdiri. Mic-nya dikasih agak ke tengah sayang. Ya, ke tengah sana, depannya masjid berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa sayang? Dengan Siti Muanisah. Siti Muanisah. Muanisah. Dari mana? Dari Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Kalau saya menyebut kota Bojonegoro biasanya apa? BJEC, Bojonegoro Education Center. Dari Bojonegoro. Mau bertanya apa? Bagaimana cara menyikapi murid dalam proses pembelajaran? Kan banyak kriterianya murid, kayak
males gitu, jenuh. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Apa diguyur air atau gimana Nggih. gitu ya supaya melek gitu. Nggih. Sudah itu saja. Mau berdiri apa pulang? Mau duduk. Mantuk. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Siti. Bu Ainisah dari Bojonegoro. Ini jauh penanyanya Pak dari Bojonegoro ya. Itu tadi sebenarnya dari Bojonegoro sudah nulis pertanyaan, di sini luntur makanya lama tadi nyari catatan. Monggo Pak Zuwedi mungkin langsung dijawab. Iya. Gini, siswa atau peserta didik itu beraneka ragam Macem-macem. backgroundnya, ya. Maka itu adalah merupakan tantangan untuk seorang pendidik atau seorang guru. Termasuk diantaranya adalah guru harus bisa memetakan peserta didik ini kategorinya adalah dia tipenya adalah apa, ya. Termasuk diantaranya tipenya ini adalah visual. Apakah dia adalah kinestetik atau nanti dia adalah visual ataupun adalah auditorial. Ini. Dari tipe-tipe seperti ini ada yang harus dimiliki oleh seorang guru. Selain nantinya adalah guru harus sudah menyiapkan yang namanya strategi dan metode pembelajaran yang apik. Termasuk diantaranya adalah nanti juga menyuguhkan media pembelajaran yang juga apik. Insya Allah dari situ kalau menyenangkan, ya dari guru sudah menyenangkan dan memiliki tadi bisa memetakan karakter ataupun tipe-tipe muridnya, insya Allah saya yakin murid yang kayak apapun, tipenya kayak apapun insya Allah akan teratasi. Tapi kan dalam satu kelas itu kan kita menemukan banyak tipe jelas. Iya. Maksudnya kita nggak tahu kalau di sekolah besar ya, tapi Iya. kalau tanda kutip di sekolah yang mungkin siswanya cuma sedikit, itu di kelas kan hanya misalnya campur nih, ada yang Iya. auditori, ada yang kinestetik, ada yang campur Iya. visual gitu. Nah ini guru menyikapinya nggak mungkin kan belajar satu Iya. satu Iya. gitu. Artinya gini Mbak Ayu, meskipun kemudian skalanya kecil, ya ngapunten, skala kecil atau jumlah yang kecil itu adalah juga merupakan potensi. Artinya apa? Siswa yang sedikit itu adalah merupakan sebuah kebanggaan. Artinya apa? Jumlah yang sedikit itu adalah nantinya kita membawai juga lebih sedikit daripada yang banyak. Artinya gini, dengan tipe yang beragam, nanti proses pembelajarannya pun juga kita laksanakan dengan tahapan. Setidaknya bagi anak yang visual, maka kita berikan catatan itu sudah senang. Okay. Untuk yang nantinya adalah dia auditorial, maka sedikit nanti kita berikan yang namanya penjelasan. Terus kemudian nanti yang kinestetik setidaknya kita juga harus memberikan di situ. Kita tahu tipenya. Oh, kita berikan setidaknya ngapunten, kita berikan sentuhan. Artinya kita sampaikan anak itu loh anak. Kita berikan sentuhan. Setidaknya dengan seperti itu, insya Allah nantinya tipe-tipe murid kita atau peserta didik kita yang beragam itu insya Allah akan tercover. Bukan kemudian mencatat tok satu hari enggak. Kemudian saya ingat waktu sekolah 2 papan catatan aja gitu. Enggak begitu. Jadi dengan beragam tipe siswa kita, keberagaman kita pun terhadap anak didik juga harus kita beragaman seperti itu. Maka seorang guru pun di sana sudah punya yang namanya RPP. Di situ pun kita tahu nantinya apa harus kita apakan murid kita ini. Kayak begitu. Insyaallah ngoten. Jadi harus mengenali dulu ini yang kita hadapi anak yang muda. Yang bagaimana? Jangan seperti misalnya berarti tidak boleh dong guru misalnya memaksa nih Pak ya. Kita misalnya siswa yang visual nih, nggak suka banget yang namanya baca. Iya, kalau visual baca ya. Seneng, maksudnya saya tipe auditori nih, saya nggak suka sekali membaca gitu. Kemudian berarti kita tidak boleh dong kemudian serta memaksa menyuruh memaksa membaca gitu. Enggak, kita nggak bisa maksa seperti itu. Karena apapun nanti tetap harus kita istilahnya kita hormati, mereka juga punya hak dengan itu. Mereka sudah bayar, setidaknya mereka juga punya hak untuk diajar dengan harapannya adalah dengan karakter yang mereka ingin gitu loh. Terus bagaimana dengan menyikapi yang namanya hafalan? Nah, ini. Gini, itu karena memang tidak semuanya anak
suka hafalan. Iya, kadang-kadang ada yang long term, ada yang short term Iya, ya kan pemikiran kita. Ada yang apa namanya? Daya ingatnya yang panjang, ada yang pendek. Lah, di situ sampai seberapa guru punya metode. Artinya gini, untuk siswa-siswa yang gampang ya kemudian biarlah dengan menggunakan metode yang satu. Kemudian untuk anak-anak yang kemudian tadi yang agak lambat tadi, maka setidaknya kita kasih stimulus yang berbeda. Ada proses pengayaan. Oh, anak ini karena memang keterlambatan atau kemudian memang sulit susah untuk menghafal, maka diantaranya nanti ada sedikit tenggang waktu umpamanya. Tetap jadi kita berikan tidak itu. kemudian dipukul Tidak kemudian rata. pukul rata. Wah, ya tutup Mbak. Karena dipukul rata. Oke, dipukul rata. Maksudnya bukan dipukul Iya. rata begitu, maksudnya pengajaran yang merata gitu ya. Iya. Oke, penanya kedua silakan. Berdiri. Ya. Kalau ini berdiri beneran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa? Ita Yunianita. Ita Yunianita. Ita Yunianita. Susah banget sih nama anak sekarang, susah-susah. Ita aja ya panggilnya. Dari mana Ita? Galis Bangkalan Madura. Oh, Durem mah kabar. Alhamdulillah beres. Oh, alhamdulillah beres. Apa yang mau ditanyakan? Ini tadi ngelangi ini ke sini berenang. Nyebrang ya. Di era milenial ini kan menggunakan metode pembelajaran daring, yaitu guru menyampaikan materi melalui online tanpa adanya tatap muka. Apakah hal itu memberi dampak kepada peserta didik? Ada. Nah, mungkin kita cari dampak positif dan negatifnya dari pengajaran secara daring gitu ya. Nah, karena sekarang memang di mana-mana daring. Kalau saya mah jaring gitu. Nah, ya soalnya belas enggak nangkep, enggak kejaring. Sudah? Nah, matur selangkeng ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tahu di sekarang ini banyak sekali semuanya serba online. Bahkan mahasiswa juga ya. Kalau mahasiswa mah bukan zaman sekarang saja. Dulu saya masih zaman pernah kuliah sih saya dulu ya. Juga sudah daring. Sekarang belum. Sekarang masih musim daring. Dulu sudah ada daring memang. Jadi kadang-kadang dosen karena kesibukannya jarang bertatap muka. Jadi lewat online, lewat email, lewat dan lain sebagainya. Ini dampaknya ke siswa luar biasa kalau saya lihat Pak ya. Ini mungkin bisa dijelaskan ada dampak positif dan negatifnya. Kalau positif, setidaknya itu karena memang melalui protokol ya, memang artinya memang itu yang harus dijaga. Artinya memang itu sebagai regulasi yang ada harus kita berikan sebagai wujud bentuk bahwa kita adalah seorang pendidik, maka kita harus tetap laksanakan proses itu. Karena punya tanggung jawab. Okay. Termasuk diantaranya meskipun medianya menggunakan daring, setidaknya kalau memang nanti dalam hati ataupun diri guru itu adalah ada niatan menjadi seorang pendidik yang ikhlas, yang baik, entah itu metodenya bagaimanapun, entah daring maupun luring dan sebagainya, insya Allah nanti akan mengena pada anak atau peserta didik ataupun mahasiswa. Ada yang harus metodenya juga, bukan sekedar ngasih tugas. Iya, kerjakan ini sampai ini. Iya. Cuman kalau terkait dengan yang namanya negatifnya sebenarnya tidak seaktif atau seefektif pada saat tatap muka langsung. Apalagi mahasiswa Pak, ngisi absen saja, tinggal tidur. Iya, itu sebenarnya. Jadi entah apapun di situ metode, yang penting di situ adalah nanti tetap ada transfer di sana, baik itu tatap muka langsung maupun tidak. Di sana yang penting ada proses transformasi ilmu, yaitu nanti adalah positif. Terkait dengan nanti masalah efektif apa tidaknya bergantung pada beberapa hal itu. Nantinya siswanya, peserta didik, mahasiswa juga koneksi baik, penerimaannya juga baik, kemudian guru ataupun dosennya juga melaksanakan dengan baik, insya Allah di situ adalah tetap ada yang namanya transfer ilmu. Kalau anak-anak segini sih masih enak Pak ya, diajar secara daring ya. Ini anak SD, TK daring yang sekolah ibunya, ibu bapaknya yang sekolah bukan anaknya. Ini mungkin metodenya yang perlu harus dirubah untuk online-nya ini. Maka sebenarnya di akhir-akhir ini sudah ada kejenuhan Mbak Ayu, artinya efek terhadap penggunaan IT terutama diantaranya di sini adalah
sudah banyak anak-anak didik itu yang mulai bosan. Iya. Mereka mendapatkan yang namanya tatap muka langsung. Kadang kangen ketemu guru, Iya, kangen ketemu teman-teman. Bagaimanapun yang namanya feedback langsung dari seorang guru itu sangat berpengaruh. Makanya apapun bisa didapat oleh seorang anak, seorang siswa, seorang peserta didik, tapi tidak akan sempurna manakala kemudian bisa tatap muka, seperti itu. Karena ketemu dengan seorang antara guru dan peserta didik itu adalah sesuatu benar. Jadi yang nggak bisa ingat Syahrini saya. Yang nggak bisa ditukar, nggak bisa jadi itu. Ada sesuatu barokah mungkin di situ ya pas saat ketemu antara murid dan guru seperti itu. Ngapunten. Di antara ngapunten yang jenengan tadi ceritakan, anak-anak didik kalau sekarang besar-besar di tingkat MI, SD ataupun di tingkat TK pun mereka selalu tanya, Bunda kapan sekolah? Itu kan Bunda aja yang sekolah. kapan sekolah? Tanyanya begitu tiap pagi itu, kapan sekolah? Itu soalnya nggak jajan ini kalau nggak sekolah. Iya, jadi memang ada banyak negatifnya juga, ada juga positifnya karena dari segi kesehatan gitu ya. Oke, sudah jelas Mbak ya yang bertanya tadi. Alhamdulillah. Oke, penanya terakhir dari sesi ini. Terakhir. Silakan. Sudah? Oke, pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap stay dulu di Tadarus Budaya. Tak ada waktu kembali untuk mengulang lagi mengenang dirimu di awal dulu. Ku tahu dirimu dulu hanya meluangkan waktu sekedar melepas kisah sedihmu. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu. Melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi. Ya, terima kasih Simponti Nada, suaranya Mas Salmon ini luar biasa. Salman Khan. Oke, pemirsa yang ada di rumah terima kasih karena sudah stay di Tadarus Budaya ya. Sebenarnya saya pengen mengupas banyak mengenai tentang guru ya, banyak pembelajaran yang bisa kita ambil pada ditadaruskan pada malam hari ini. Cuman bagaimana lagi karena kita juga ada timer ya, ada waktu, kita sudah ada di ujung acara pada malam hari ini. Namun sebelum acara ini kita usai, mungkin dari Pak Zubaidi ada pesan untuk pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, monggo. Tidak banyak yang perlu kami sarankan ataupun kami pesankan bahwa di area yang sekarang ini bahwa perlu adanya hubungan yang harmonis antara peserta didik dan dewan guru ataupun dosen. Setidaknya apapun itu dari generasi apapun, yang penting keduanya sangat berusaha untuk saling harmonis. Insya Allah nanti akan tercipta, baik itu adalah outputnya, baik diambil dari sisi peserta didik maupun dari pendidik, insya Allah bisa tercipta output yang semaksimal mungkin. Oke, terima kasih. Dari Mbak Elvi, monggo. Mungkin ucapan saya untuk kepada guru-guru saya, karena guru-guru
yang hebat, melahirkan murid-murid atau siswa-siswa yang hebat juga. Jadi saya berterima kasih sangat kepada guru-guru saya, karena di lingkungan yang hebat dari lingkungan yang hebat, dari semua yang hebat kita bisa menjadi yang hebat. Terima kasih untuk guru-guru yang hebat. Luar biasa, tepuk tangan untuk seluruh guru di Indonesia. Oke pemirsa yang ada di rumah, kesinergian seorang guru dan seorang murid itu memang sangat diperlukan. Jadi bukan saatnya lagi kita mengenang masa old, kita sekarang sudah memasuki masa modern yang semua serba IT, di mana murid sudah berjalan berlari lebih jauh untuk mencari informasi, namun tetap sebagai seorang murid kita harus tetap taat tawaduk kepada seorang guru karena untuk mencari keberkahannya. Begitu juga dengan seorang guru yang sangat luar biasa sudah mendidik kita, menjadikan kita sebagai seorang yang luar biasa juga. Mudah-mudahan seluruh guru di Indonesia semua diberi kesabaran dan buat guru di Indonesia terima kasih. Mudah-mudahan perjuangan kita semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke pemirsa yang ada di rumah, terima kasih karena sudah menemani Ayu pada malam hari ini. Terima kasih untuk Asrama Al-Adawiyah. Oke, jadi kelasnya memang khusus bahasa Arab ya. Jadi Asrama Al-Adawiyah merupakan salah satu asrama yang berada di Pondok Pesantren Sunan Derajat, di mana di asramanya itu adalah khusus untuk belajar atau memperdalam bahasa Arab. Lughatul Arabiyah. Lughatul Arabiyah. Aduh. Nggak boleh bilang bahasa Arab. Lughatul Arabiyah. Oke pemirsa yang ada di rumah, terima kasih juga saya ucapkan kepada Simponi Nada ya, mudah-mudahan setiap hari bisa berkumpul bersama kita menemani di Tadarus Budaya. Terima kasih kepada Pak Zubaidi yang di mana waktunya sudah sangat sibuk masih menyempatkan hadir di Tadarus Budaya, mudah-mudahan bisa bersua kembali. Terima kasih Mbak Alfi, semoga tetap sabar untuk menjaga anak-anak ya. Terima kasih kepada kru yang bertugas, saya akhiri, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama bersama saya Ayu Wardani, tentu di acara kesayangan kita Tadarus Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau kan kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. حبيبي يا محمد يا صديق الوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد صمدي. فرد صمدي
الأفالي يا من حبه ربي بطيب الأفعال يا محمد يا صديقا وادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديق بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد